Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut berita utama hari ini. Diduga karena korsleting listrik, kantor desa di Kabupaten Bogor terbakar. Seorang pria tanpa identitas tewas tersambar kereta api di perlintasan Kanci, Kabupaten Cirebon. Tolak berhubungan intim, siswi SMP dibunuh dan jasadnya dibuang di saluran irigasi. Hujan deras yang mengguyur wilayah Ciamis dalam seminggu terakhir mengakibatkan sebagian jembatan di Jalan Raya Kawali yang menjadi penghubung antar kabupaten ambles. Jembatan yang berada di Desa Buniseri, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, ambles sebagian. Hal ini dikarenakan pondasi jembatan tergerus oleh banjir sungai di bawahnya. Bukan hanya jembatan, namun sebagian badan jalan pun ikut tergerus longsor. Akibatnya jalan penghubung antara Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Kuningan dan Cirebon ikut tergerus longsor. Petugas pun menutup setengah badan jalan dan memberlakukan sistem buka tutup. Ya, ini putus longsor ya. Penyebabnya apa, Pak? Penyebabnya ya nggak tahu penyebabnya sekarang dari Air ya? Hujan. Nah, untuk penanganan sementara saat ini bagaimana, Pak? Mau dipasangin dulu di pembatas. Oh, pasang pembatas. Nah, Oh. pakai pasir dulu, pakai karung. Oh, di pinggir Ya, jalan. pinggir jalan. Tapi sekarang masih bisa digunakan Masih bisa. dengan sistem satu jalur ya, buka tutup ya. Ya, ya. Oke. Ini jalannya masuk jalan nasional. Jalan nasional. Sistem buka tutup diberlakukan karena hanya satu jalur yang bisa dilintasi kendaraan. Proses perbaikan pun terus dikebut agar jalur utama itu kembali bisa digunakan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Pandei, Kabupaten Garut akhirnya ambruk akibat tergerus banjir. Warga termasuk anak sekolah kini hanya bisa mengandalkan rakit bambu untuk menyeberang ke desa tetangga yang menjadi pusat pendidikan dan ekonomi. Seperti yang sudah diduga, jembatan penghubung antar desa di Desa Sukanegara, Kecamatan Pendai, Kabupaten Garut, akhirnya ambruk Jumat pekan lalu. Jembatan ambruk setelah desa diguyur hujan lebat sehingga aliran sungai deras dan mengerus pondasi jembatan. Beruntung saat kejadian tidak sampai jatuh korban jiwa. Warga termasuk anak sekolah kini hanya mengandalkan rakit bambu untuk bisa menyeberang. Ambruknya seperti apa sih Pak ceritanya Pak? Detik-detik ambruknya mulai pertama longsornya kiri dan kanan. Setelah habis terkikis kiri dan kanan, langsung kejadian longsor terjadi. Jadi sekarang jembatan putus total gitu Pak ya? Putus total. Nggak ada korban jiwa Pak waktu proses kejadian? Alhamdulillah waktu itu dikarenakan saya memantau dari bawah, alhamdulillah korban jiwa tidak ada, alhamdulillah. Jadi sekarang gimana Pak aktivitas warga di sini Pak? Aktivitas sekarang masih menggunakan perahu kayu dari bambu. Itu penyeberangan darurat buat anak sekolah. Jembatan ini begitu strategis bagi warga desa karena menjadi penghubung ke desa tetangga. Kalau bagi saya enggak, jadi menikmati. Kalau mama saya beda lagi. Takut Jadi aktivitasnya pulang pergi pakai rakit ini ya? Iya, semuanya anak sekolahan juga memakai rakit. Gitu ya. Masyarakat semua. Iya. Ini terhambat nggak dengan kondisi seperti ini? Terhambat sekali. Mungkin harapannya apa sama warga? Mungkin harapannya bisa segera diperbaiki jembatannya supaya karena aktivitas itu mungkin di seberang itu bisa dikatakan menjadi pusat juga bisa pembelanjaan, kemudian pusat pendidikan juga. Semuanya itu dari daerah seberang ke daerah sini. Selain memutus akses dua desa, dua rumah di pinggir sungai juga terancam longsor. Pemilik memilih mengungsi ke rumah keluarga karena khawatir mengancam keselamatan mereka.
Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Kebakaran melanda kantor Desa Sukaharja di Kabupaten Bogor pada Senin pagi. Api diduga bersumber dari gudang penyimpan barang yang mudah terbakar sehingga merembet ke bangunan dan aula desa. Ke desa kehuruan, konslet listrik. Aparat desa panik setelah kantor Desa Sukaharja di Kabupaten Bogor terbakar Senin pagi. Kepulan asap terlihat dari bagian gudang. Banyak bahan mudah terbakar seperti Al-Quran, keranda, dan mimbar kayu membuat api sulit diatasi. Kantor desa ini berada di perbukitan sehingga sulit dijangkau tim pos pemadam kebakaran Cariu. Warga bersama aparat desa memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api pertama kali dilihat aparat desa dari gudang berisi berbagai perlengkapan. Namun karena banyak bahan mudah terbakar, api cepat membesar dan merembet ke aula. Terbakar itu ruangan apa, Pak? Yang terbakar ruang di sini nih. Ruangan di sini nih, di sini ada keranda. Itu sempat nyimpen buku-buku, berkas-berkas gitu yang sudah nggak dipakai gitu tahun 2020 ke sana. Ya aparat desa sempat panik. Kebetulan itu ada staf saya, Kaur Umum, Pak Itung Sepulo. Dia lihat asap katanya keluar dari sini nih, ruang ini. Dia langsung masuk ke dalam, langsung ditendang. Ya kebetulan api sudah menyala dari bawah. Oh, kemunculan api dari bawah, Pak? Iya. Langsung api cepat membesar. Pelayanan administrasi desa sempat terganggu, namun Senin siang pelayanan publik kembali normal. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki sumber kebakaran ini. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Seorang pria tersambar kereta api di perlintasan Kanci, Kabupaten Cirebon. Potongan tubuh korban yang tercecer ditemukan dalam radius 500 meter. Senin siang, petugas gabungan bersama warga berupaya mencari potongan tubuh korban yang tersambar kereta api di Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Petugas menyisir sepanjang 500 meter jalur perlintasan untuk mencari bagian-bagian tubuh korban. Pasalnya, tubuh korban hancur dan tercecer. Potongan tubuh korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Gunung Jati untuk proses identifikasi. Petugas pun melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencari informasi terkait identitas pria tersebut. Dari keterangan warga setempat, peristiwa yang menggemparkan warga desa ini berawal saat korban duduk di sekitar perlintasan. Di saat bersamaan, kereta menoreh jurusan Semarang Jakarta melintas dan sempat membunyikan klakson panjang. Namun korban diduga tak menyadari kedatangan kereta hingga akhirnya tersambar. Setelah terjadi orang meninggal diduga tertampar kereta api, dan untuk sementara identitas dari korban belum diketahui, sedangkan mayatnya badannya berceceran dan sekarang sudah dievakuasi sama dari Inafis Polres Cirebon dan dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati. Cukup itu aja. Tercecer sekitar berapa ratus meter nih? Sekitar ada 500 meteran. Namun warga sekitar yang sempat melihat korban di sekitar lokasi tak ada yang mengenalinya. Petugas pun mengimbau bagi warga yang kehilangan anggota keluarganya agar dapat melapor untuk memastikan identitas korban. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.